Kemudian pengecekan kinerja dari peralatannya. Neraca, bagaimana sebaiknya neraca itu dikalibrasi dan siapa yang mengkalibrasi? Kalibrasi ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa nominal atau bobot yang kita timbang itu sudah tepat. Jadi sudah tepat, akurat nih, itu ya. Nah, biasanya yang dikalibrasi adalah pada rentang-rentang penimbangan yang sering kita lakukan. Misalkan kita sering nimbang di 10 gram. Ya, dilakukan kalibrasi di sekitaran daerah itu. Siapa yang mengkalibrasi? Orang atau lembaga yang berhak melakukan kalibrasi. Nah, biasanya ini dari KAN. Atau bisa juga kita lakukan sendiri kalibrasi internal namanya. Kalibrasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan anak timbang. Jadi misalnya kita ada punya anak timbang itu kita milikin anak timbang 10 gram misalnya. Nah, anak timbang ini kan sudah jelas 10 gram ya kalau anak timbang. Nah, anak timbangnya kemudian kita timbang. Itu untuk memastikan bahwa apa yang kita timbang itu betul. Kalau memang nilainya itu 10 gram atau biasanya kurang lebihnya adalah 2% gitu ya, 2% dari 10 gram. Kalau masih mencakup nilainya misalkan 10,2% itu 0,02 ya, jadi 10,02 gram misalnya, ini masih bisa kita toleransi. Nah, kalau misalkan kita timbang anak timbang 10 gram kok nyatanya nilainya cuma 8 gram, berarti timbangannya ini sudah bermasalah. Jadi harus dilakukan kalibrasi ulang oleh ini yang berhak mengkalibrasi. Bisa dilakukan secara periodik, intervalnya dalam waktu tertentu ya. Biasanya kalau alat-alat itu 1 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu. Kemudian kalibrasi neraca, hasil kalibrasinya berupa sertifikat dikeluarkan oleh lembaga kalibrasi dan ditandatangani oleh petugasnya. Nah, ini biasanya disimpan di dekat alatnya atau ditempel, ada stiker ditempelin di alatnya. Nah, neraca yang sudah dikalibrasi diberi label kapan neraca itu akan dikalibrasi ulang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih di keterangannya kalibrasinya 20.01.2001. Nah, sekarang udah bulan 10 nih, berarti sudah dilakukan kalibrasi ulang atau belum? Kalau misalkan belum, bisa jadi hasil yang diperoleh ketika kita menimbang dengan alat tersebut bisa ada error gitu ya. Kemudian ketidakpastian neraca, drift atau ketidakpastian itu merupakan suatu kesalahan yang paling sering terjadi. Tetapi hal tersebut juga merupakan hal yang paling mudah diperkecil atau dieliminasi. Itu ya, drift neraca dapat terjadi tanpa kepedulian dari operator. Maksudnya gini, jadi ketika kita melakukan penimbangan, jadi kita asal aja nimbangnya gitu ya, tidak misalkan harusnya dibersihin, nggak dibersihin, kemudian masih nggak sejajar atau masih nggak setimbang, itu tetap kita nimbang-nimbang aja, yang penting kayak gitu ya. Itu bisa ditemui karena tidak pedulian dari operatornya. Nah, yang paling utama ketika kita akan melakukan penimbangan, periksa sampelnya, neracanya, dan lingkungan dari neracanya sebagai sehingga bisa dihilangkan penyebab kesalahannya. Kemudian bagaimana caranya memperkecil atau mengurangi drift? Ini bisa dengan neraca dalam keadaan terbuka. Maksudnya jadi untuk terbuka itu maksudnya bukan terbuka dibiarin gitu ya. Jadi ketika kita menimbang ya dibuka dengan baik kayak gitu. Kemudian suhu neraca dan suhu bahan yang akan ditimbang tidak sama. Jadi karena tadi timbangannya dibiarkan aja terbuka, jadi akhirnya tuh nggak balance gitu, nggak keseimbang. Kemudian suhu neraca dan suhu bahan yang akan ditimbang tidak sama. Maksudnya gini ya, habis dari pendingin langsung ditimbang, itu kan bisa menyebabkan tadi penyubliman karena ada
kan biasanya mengumbun ya kalau dari es itu ya. Kemudian sampel hilang atau terdapat tambahan berat ya, tiba-tiba kecemplungan gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan. Neraca baru saja dipindahkan tetapi belum dibiarkan beradaptasi untuk mencapai keseimbangan dengan lingkungan baru sekitar atau belum dikalibrasi ulang. Jadi dipindahin tapi nggak dikalibrasi ulang, jadi hasilnya juga terpengaruh. Ini ada sirkulasi udara di laboratorium, jadi nimbangnya di bawah kipas angin kayak gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi. Suhu di laboratorium bervariasi, maksudnya terlalu panas atau mungkin terlalu dingin ya suhunya kalau ada AC-nya. Kemudian neraca tidak pada posisi yang datar gitu ya. Jadi neracanya misalkan ada yang ganjel gitu ya, di bawahnya ada buku gitu ya, tapi nggak diseimbangin. Kemudian kegiatan di laboratorium yang mengakibatkan getaran. Jadi ada misalkan lagi ada cetak tablet nih ya, lagi ini cetak tablet lagi dioperasikan. Nah biasanya kan di sekitarannya itu agak kayak bergetar dikit ya. Nah itu di sampingnya nimbang gitu ya. Nah itu bisa mengaruhi juga. Atau yang tadi saya sampaikan, meja ada lagi buat timbang, terus temennya yang satu tuh bersandar ke mejanya gitu ya. Jadi itu mengaruhi juga. Selama penimbangan ada bagian tertentu neraca yang mengalami histerisis gitu ya. Mungkin error gitu ya, tiba-tiba mungkin rasanya ke ini ya, apa ya, neraca lempengannya itu apa kegeser karena kepanikan dan sebagainya. Nah ini ya, histeris mekanik ini pada neraca disebabkan oleh tarikan berlebihan pada benang, dan hal utamanya karena bebannya berlebih atau meletakkan benda yang keras pada piringan neraca yang tadi saya sampaikan ya. Jadi misalkan ketika menimbang kok panik, jadi akhirnya piringannya tuh kayak di keambil atau jadi tidak pada tempatnya, itu bisa menyebabkan histeris mekanik. Nah ini neraca mikro sangat peka terhadap kelebihan beban atau shock. Jadi ini juga kalau yang menyebabkan tadi ya, tidak boleh menimbang melebihi kapasitasnya. Kalau kapasitasnya 200 gram ya jangan nimbang wadahnya ditimbang, beratnya padahal 200, belum bahannya, itu sangat berisiko sekali. Ini ada neraca analitik. Pilihan timbang standar sesuai dengan jenis neraca yang dikalibrasi. Jadi biasanya kalau misalnya timbangan analitik itu neracanya 220 gram. Anak timbangnya standarnya 20 gram. Jadi kapasitasnya maksimal ini penimbangan 220. Ya untuk kalibrasinya 20 gram aja cukup. Kalau yang mikro itu cuma 150 mg ya. Nah, kita belum ada nih yang 150 mg. Adanya yang analitik ini. Anak timbangnya 100 mg. Kalau yang mikro, ultra mikro nih 15 mg, anak timbangnya 10 mg aja. Prosedur keamanan pangan, bahan, operator harus familiar atau terbiasa dengan perhatian yang dijelaskan dalam MSDS. Kalian ini sudah belajar ya dulu MSDS untuk suatu bahan sebelum melakukan penimbangan. Jadi harus tahu dulu karakteristik dari bahannya. MSDS itu terdapat pada beberapa bahan yang bersifat atau berupa yang sangat toksik, alergenik ya. Dapat juga berupa sebuah cairan atau serbuk halus. Ini harus kita gunakan masker yang dapat menutup hidung dan mulut untuk menghindari terhidupnya debu kimiawi gitu ya.